Pop-off ini bagus banget, ada kayak macam-macam virtu, dijelaskan apa sih virtu assertiveness dan bagaimana mempraktekannya, melatihnya. Terus sampai semuanya ada caring juga ada, kenapa kita harus mempraktekannya, bagaimana caranya mempraktekkan caring. Terus sampai cleanliness, compassion, semuanya ada. Bahkan ada latihannya, jadi dia memberikan pertanyaan dan kita diharapkan untuk menjawab. Dia pun memberikan suggested answers-nya seperti apa yang ideal. Sehingga ini membuat saya mengambil beberapa poin dan taruh di slide ini. Misalnya pertama, kadang pengalaman masa lalu si orang tua itu membuat cara kita mendidik anak kita dengan mengkompensasi apa yang kita nggak punya sebelumnya. Misalnya kalau dulu si orang tua merasa susah banget punya uang gitu, dia nggak punya uang dulu, ya mungkin cara dia mendidik anaknya bisa dua, bisa satu, jadi kayak tanda kutip pelit banget sama uang supaya anaknya tahu cara hidup susah dan pada akhirnya sukses seperti dia. Atau yang kedua malah sebaliknya, dia memanjakan anaknya dengan uang yang berlimpah karena dia nggak mau anaknya kekurangan uang seperti dia. Seperti di sini, parents unmet needs. Refleksinya terhadap orang tua, apakah kita atau orang tua secara tidak sadar merefleksikan kebutuhan kita yang dulu tidak terpenuhi terhadap anak kita. Kasus berikutnya, misalnya anak kita umur 5 tahun, dia pulang terus cerita yang kita tahu cerita itu nggak benar, itu dibuat-buat. Nah, kita sebagai orang tua, bagaimana peran kita? Pertanyaan seperti apa yang kita harus balikin ke anaknya, dan apa sih virtue yang bisa kita refleksikan kepada anak yang lagi bikin-bikin cerita itu? Mungkin kalau saya refleksikan terhadap diri saya sebagai orang tua, pertama saya akan memberikan acknowledgement, seru banget cerita kamu, terus gimana, sehingga anak ini bisa menganalisa ceritanya. Dan diselipkan dengan pertanyaan, oh ya, kamu bisa lihat hal itu dari mana, kapan. Jadi kita tanya juga, ada fakta-faktanya. Siapa aja yang lihat, seperti itu. Dan kemudian yang mungkin saya nggak akan tanyakan adalah, yakin kamu benar seperti itu? Karena itu tidak ada gunanya. Pada saat si anak bilang iya, itu menambahkan lagi kebohongannya. Tapi pada saat anak bilang tidak yakin, dia akan jadi nggak yakin sendiri sama ceritanya gitu. Mungkin dia nggak bermaksud berbohong juga kan, mungkin dia berimajinasi. Dan mungkin virtue yang saya keluarkan terhadap anak ini, wah kamu pinter ya nyusun cerita, seru banget loh cerita you. Terus siapa aja yang tahu cerita ini? Terus mereka ngomong apa? Sehingga anak itu bisa merefleksikan juga bagaimana sih respon orang-orang jika orang itu tahu cerita anak ini. Dan hal baik yang bisa saya kutip dari cerita dia mungkin, thank you loh udah sharing cerita yang seru banget to me. It's good to share to your mom. Thank you. Dan itu virtue yang saya tekankan ke dia untuk sharing kepada parents apapun itu. Dan yang kedua adalah menjadi kreatif dalam membuat cerita. Sedangkan untuk anak 5 tahun mungkin refleksinya ya cukup dengan seperti tadi, cross check apa sih yang teman kamu tahu dari cerita ini, respon mereka bagaimana. Dan juga dengan menganalisa faktanya, kamu lihat di mana, itu terjadinya kapan, siapa aja yang lihat. Seperti itu sudah menjadi refleksi untuk seorang anak berumur 5 tahun. Dan satu lagi dalam kehidupan sehari-hari, ini adalah tugas yang diberikan Pak Tommy buat kelas kita di psikologi positif, di mana kita menilai diri sendiri dengan survei, sehingga didapatkan virtue apa sih yang utama dalam hidup kita. Dan biasanya utama-utama ini top 5-nya nggak berubah, konon seperti itu. Dan untuk diri saya sendiri, saya cukup kaget. Ternyata virtue transcendence di sini ada di 3 besar. Gitu. Transcendence ini adalah kepercayaan terhadap Tuhan, yang sekali lagi akan kita bahas pada pertemuan ketiga, jadi seru banget nih. Dan kalau saya berpikir kembali, iya, aku setuju sih, memang kepercayaan terhadap Tuhan itu yang membuat saya merasa bersyukur, membuat saya merasa hopeful dan semangat atas apa yang saya kerjakan, dan tentunya dengan spiritual saya. Dimana saat aku ingat begitu udah kenal Tuhan, hatinya, spiritnya itu terasa penuh. Mungkin rutinitasnya sama, tetapi semangatnya saat melakukan itu berbeda. Dan virtue courage di sini menempati urutan ketiga, di mana honesty. Memang ini juga menjadi sifat saya yang cukup dikenal oleh teman-teman saya, di mana aku tuh dikenal dengan iya ya iya, enggak ya enggak. Jeleknya dibilangnya, lu mah nggak sungkanan. Tapi menurut saya itu honesty. Bahkan pernah kayak ada ulang tahun, aku ngundang grup-grup gitu, aku bisa kayak telepon temanku bilang, sorry ya, gue nggak ngundang lu loh besok. Soalnya grup ini nih nggak enak, kalau nggak saling nggak kenal nanti malah jadi awkward gitu. Nggak apa-apa ya, tahun ini gue nggak ngundang lu.
menurut aku itu justru menghargai teman saya itu. Jadi saya ngomong aja dulu daripada nanti dia tahu belakangan dari orang lain. Tapi saat saya bilang gitu ke teman saya, gue nggak ngundang si A, nggak apa-apa kok, gue udah bilang. Teman saya bilang, hah gila lu Vin, lu ngomong gitu, tega banget. Nah, tapi menurut saya itu malah honesty yang menurut saya adalah penghormatan kepada teman saya si A itu. Dan seterusnya virtue-virtue ini diurutkan oleh kuesioner ini. Dan lucu juga, jadi kayak membuat diri saya sendiri kembali introspeksi dan mengkonfirmasi sekalian apa sih yang penting dalam hidup saya. Dan hal ini mungkin berbeda untuk tiap orang, tetapi sekali lagi tidak berarti satu lebih jelek dari yang lain, tetapi memang virtue setiap orang ini berbeda dan semuanya adalah baik.